Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam Pastor Message bersama saya Budi Yulianto pagi hari ini. Bapak Ibu, pernah nggak kita alami sebuah kegelisahan yang begitu besar sampai-sampai itu ngedrive kita itu untuk ambil sebuah keputusan yang buru-buru, dan in the end kita baru menyadari ternyata keputusan yang buru-buru itu berujung kepada sebuah kesalahan yang besar. Nah, saya punya satu kisah yang menarik. Dulu saya suka bikin kue sama istri saya, dan pertama kali saya mencoba bikin kue donat. Ketika udah kita udah bikin sampai diulen, sampai kita sedang menunggu adonan itu mekar sebelum digoreng. Nah, saya itu karena belum pernah mencoba membuat sebelumnya, saya ini gelisah Bapak Ibu. Saya bolak-balik lihat nih udah besar belumnya, oh ternyata masih kecil. Berulang-ulang kali saya ngelihat adonan tersebut, sampai satu ketika itu terlihat sudah cukup besar, dan saya rewel banget sama istri saya, yang ini kayaknya udah waktunya untuk digoreng nih. Tapi istri saya bilang belum, itu masih harus nunggu. Tapi saya lihat, wah ini rasanya ini sudah waktunya, dan saya memutuskan untuk panasin api, dan saya coba goreng beberapa buah adonan donat tersebut. Dan apa hasilnya? Ternyata Bapak Ibu, hasilnya donat itu ketika digoreng dia tidak ngembang, nggak sempurna, dan ketika saya buka ternyata dalamnya itu masih belum matang. Wah, di situ saya belajar sesuatu. Ternyata apa yang saya lihat, nggak berpengalaman, saya nggak percaya nih kata-kata istri saya bahwa ini belum waktunya untuk digoreng. Tapi saya kekeh gitu ya Bapak Ibu, bahwa ini rasanya udah waktu yang tepat untuk masuk digoreng sebelum adonan tersebut mengembang dan meletus. Ternyata saya salah. Dan saya belajar dari sini bahwa Yesaya 28 ayat 16b itu berkata bahwa siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di versi New King James-nya itu katakan, whoever believes will not act hastily. Siapa yang percaya tidak akan bertindak buru-buru atau tidak akan bertindak tergesa-gesa. Artinya bagi kita orang yang percaya, yang punya keyakinan, itu pasti jadi orang yang akan sabar untuk menunggu. Nah, kita bisa lihat ada salah satu kisah di Alkitab di mana ada orang yang mempunyai sebuah kesulitan dalam area ini. Di 1 Samuel 13 kita melihat kisah seorang pria yang punya kesulitan dalam menunggu. Ya tentu Bapak Ibu sudah mengetahui, namanya Saul, raja bangsa Israel yang sedang dikepung saat itu oleh pasukan Filistin. Dan Nabi Samuel bilang bahwa perang ini akan benar-benar terjadi, dan melalui Nabi Samuel Tuhan itu kasih sebuah perintah kepada Saul yang please note di sini bahwa perintah ini adalah untuk dukung Saul untuk memberikan kemenangan bagi bangsa Israel, bentuk dukungan Tuhan tentunya. Dan perintahnya adalah yang pertama, dia harus pergi dan tunggu 7 hari di bait suci, dan kemudian setelah itu Samuel akan datang dan mempersembahkan korban bakaran. Kemudian Tuhan akan pergi bersama-sama dengan mereka ke dalam pertempuran. Cukup sederhana bukan ya Bapak Ibu? Ternyata kita lihat dalam kisah tersebut nggak sesederhana itu ternyata. Ya, ternyata menunggu itu bukan tugas yang sederhana dan bukan sebuah tugas yang mudah. Dan Alkitab menceritakan di 1 Samuel 13 ayat 8-9, saya nggak bacakan karena waktu, tetapi kita bisa melihat ketika Saul sudah menunggu 7 hari, namun Samuel belum datang juga. Ada sesuatu yang terjadi pada pasukannya, tentaranya mulai pergi meninggalkan dia, bala tentaranya mulai berkurang, mulai bubar tentaranya, dan ada kekhawatiran dan kecemasan, juga kegelisahan dalam hati dan pikiran Saul. Mungkin yang dipikirkan saat itu adalah tentaraku ini udah mulai pada bubar nih.
Dan mau tunggu sampai kapan lagi? Nabi Samuel nggak tiba-tiba, nggak datang-datang nih. Mana bisa perang dengan kondisi yang seperti ini? Pada bubar seperti ini, mana bisa hadapi pasukan Filistin dengan kondisi seperti ini? Dan dia memutuskan, aku nggak bisa diam aja dan aku harus lakukan sesuatu. Dan dia lakukan sesuatu, dia putuskan untuk persembahkan korban yang seharusnya dilakukan oleh Nabi Samuel. Dia ambil alih saat itu, seolah-olah itu akan menolong pertempuran yang akan dihadapinya, dan ternyata itu sebuah kesalahan besar. Dan kita bisa lihat di ayat-ayat berikutnya di mana respon Samuel itu, kalau pakai bahasa saya, Saul, kamu ngapain? What are you doing, Saul? Perbuatanmu itu bodoh sekali, dikatakan di versi firman Allah yang hidup. Kamu jelas-jelas melanggar perintah Tuhan, yang jelas-jelas Tuhan itu mendukung kamu untuk beri kemenangan. Dan mulai saat itu, kedudukannya sebagai raja justru dipertaruhkan dan bahkan berakhir. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa keputusan yang buru-buru karena didrive oleh kekhawatiran dan kecemasan, juga kegelisahan, itu pasti, saya garis bawahi, pasti Bapak Ibu akan berujung kepada sebuah kesalahan yang besar. Ya, kekhawatiran dan kecemasan itu adalah tanda sebenarnya bahwa kita ini mulai kehilangan pegangan dan kepercayaan akan sesuatu. Kalau kita percaya sama Tuhan dan ketika kita menjalani kehidupan ini kita mulai ada kekhawatiran, kegelisahan, mungkin itu tanda bahwa kita ini mulai kehilangan pegangan dan kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, sikap kita seharusnya saat itu terjadi, belajarlah untuk handle kekhawatiran dan kegelisahan dan juga kecemasan tersebut dengan menaruhnya kepercayaan kita kepada Tuhan itu lebih lagi. Jangan lakukan sesuatu ketika kondisi khawatir, terburu-buru. Jangan lakukan sesuatu karena orang mendesak kita, atau pikiran mendesak kita, atau kekhawatiran mendesak kita, atau kecemasan mendorong kita. Jangan lakukan sesuatu karena tekanan dan kekhawatiran. Belajarlah untuk menunggu, belajar untuk diam sejenak, belajarlah untuk percaya, karena siapa yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Haste is a road to error. Itu kata-kata saya ya. Haste is a road to error. Terburu-buru atau tergesa-gesa itu adalah jalan menuju kepada kesalahan besar. Oleh karena itu, siapa yang percaya pasti dia akan menantikan dengan sabar. Siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan menantikan Tuhan dengan sabar. Pengkhotbah 10 ayat 4b mengatakan kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Dan semoga Bapak Ibu apa yang saya sampaikan pagi hari ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan besar yang bisa saja terjadi hanya karena kita didrive oleh kekhawatiran dan kecemasan sehingga mengambil sebuah keputusan yang buru-buru. Jika Bapak Ibu percaya, belajarlah untuk menunggu, belajarlah untuk sabar, belajarlah untuk tidak gelisah, karena yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.